Munarman ditangkap Selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan berlangsung di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Polri mengungkapkan bahwa ada 3 perkara yang melibatkan Munarman sehingga harus ditangkap tim Densus 88 anti teror. Ketiga kasus tersebut antara lain adalah pembaiatan teroris di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta pembaiatan teroris di wilayah Makassar dan Medan. Munarman ditangkap karena juga diduga terafiliasi dengan jaringan teroris Jemaah Ansarud Daulah atau ISIS Indonesia. Ya, saya melihat hakim terlalu bermurah hati terhadap kejahatan terorisme. Dalam kasus Munarman, saya melihat hakim terlalu bermurah hati. Mengapa? Karena ancaman pidana terhadap pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 13 huruf C, itu ancaman pidananya serendah-rendahnya 3 tahun, setinggi-tingginya 15 tahun. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu merupakan salah satu undang-undang yang menganut sistem pemidanaan minimum khusus, ya. Jadi dia membatasi minimumnya itu berapa tahun, dalam hal ini 3 tahun, dan maksimumnya itu 15 tahun. Mengapa pembentuk undang-undang menentukan sistem pemidanaan dengan minimum khusus? Ini untuk menghindari supaya hakim tidak seenaknya dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Dan dalam hal ini walaupun undang-undang sudah memberikan batasan minimum, tetapi saya melihat hakim masih seenaknya memberikan vonis kepada Munarman dengan hanya memberikan sanksi pidana 3 tahun penjara. Nah, jika dilihat dari dakwaan dan tuntutan jaksa dan dinamika di dalam persidangan, sebetulnya posisi Munarman sebagai sekjen FPI pada waktu itu dan perannya yang begitu besar di dalam berbagai kesempatan di mana dia hadir di dalam baiat beberapa anggota yang diduga sebagai anggota teroris. Di situ terdapat beberapa orang dari organisasi FPI. Artinya kehadiran Munarman di dalam momentum acara pembaiatan beberapa anak muda yang masuk di dalam organisasi teroris itu sangat besar, ya. Tanpa dia memberikan petunjuk apapun, dengan hadirnya dia itu sudah memberi motivasi, ya, memberikan semacam jaminan kepada para teroris ini supaya tetap saja terus-menerus melakukan aktivitasnya karena ada kami. Kira-kira begitu manfaat dan gunanya atau pengaruh dari kehadiran Munarman di sejumlah tempat yang dia tahu bahwa pada saat itu sedang terjadi baiat terhadap kelompok-kelompok anak-anak muda yang menjadi teroris. Nah, inilah yang kita lihat hakim kurang mempertimbangkan dari aspek itu. Di samping dia kurang mempertimbangkan dari aspek itu, hakim-hakim ini pun patut kita duga jangan sampai sudah terpapar paham radikal, sudah terpapar paham-paham yang berkaitan dengan kepentingan kelompok radikal dalam membangun kekuatan di Indonesia. Karena itu kita lihat dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, kenapa Densus 88 dengan susah payah, ya, negara dengan susah payah mengeluarkan biaya begitu besar untuk menjamin ketertiban masyarakat di Indonesia dan ketertiban masyarakat dunia. Tetapi ketika hasil kerja keras Densus, hasil kerja keras jaksa dibawa ke lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi outputnya sangat mengecewakan. Putusan 3 tahun jelas telah melukai rasa keadilan masyarakat dalam tindak pidana terorisme. Karena kita tahu lahirnya undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme itu didasarkan kepada pertimbangan bahwa terorisme itu adalah kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, membahayakan keamanan negara, membahayakan kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara.
Jadi kalau saja hakim memberi vonis 3 tahun tanpa memperhatikan, mempertimbangkan begitu pentingnya, ya, begitu sangat dibutuhkannya masyarakat dan negara, perlunya undang-undang pencegahan dan pemberantasan terorisme ini, maka negara akan gagal memberikan jaminan rasa aman, rasa nyaman, menjaga kedaulatan negara. Kalau saja pengadilannya masih seperti ini, kita betul-betul kecewa dengan putusan hakim terhadap terduga terdakwa terorisme hanya dengan 3 tahun. Untung saja undang-undang pemberantasan terorisme menganut sistem pemidanaan minimum khusus. Kalau tidak ada pembatasan itu, bisa saja hakim hanya memvonis Munarman dengan cukup 1 hari penjara. Karena tidak ada pembatasan minimum. Tetapi dengan dia menjatuhkan hanya dengan 3 tahun, yaitu pada angka minimum khusus itu saja sudah melukai rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita sangat heran melihat ada semacam ketimpangan. Ketika bahaya terorisme diungkap oleh Densus 88, ya, prestasi Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di berbagai tempat. Tetapi sekelompok masyarakat mencemooh, mencibir, bahkan mendiamkan. Mereka anggap ini sebagai suatu kesalahan pemerintah. Mereka anggap ini sebagai suatu tindakan dari Densus 88 yang mengada-ada. Kemudian mereka mencoba mengalihkan ini sebagai, begitu ada isu tentang PKI, mereka berbondong-bondong, mereka beramai-ramai mengecam, menganggap bahwa PKI itu masih eksis sehingga harus diberhantas, harus dihabisi, harus dituntut sampai ke akar-akarnya. Tetapi bahaya terorisme yang nyata di depan kita, mereka diam. Ini yang harus kita luruskan, ini yang harus kita clearkan secepat mungkin. Karena kalau tidak, polemik, ya, memberi ruang kepada kelompok teroris untuk terus-menerus melakukan gangguan terhadap kenyamanan dan ketentraman masyarakat tidak akan berhenti.